Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kuis dan UTS Audit IT dengan studi kasus Siadu UPN Veteran Jawa Timur. Bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Hapsara Wisnumurti dengan NPM 22081010073. Selanjutnya ada Rahmananta Ibnu Fajar dengan NPM akhir 0175. Selanjutnya ada Enji Nusa Brina Putri dengan NPM akhir 0254. Selanjutnya ada Neo Ramadhani dengan NPM akhir 0299. Dan yang terakhir ada Ama Maulidatul Khairo dengan NPM akhir 0329. Oke, studi kasus yang kami kelompok kami ambil yaitu fokus pada evaluasi kinerja dan keamanan sistem informasi aduan atau SIADU di UPN Veteran Jawa Timur. Sistem ini berfungsi sebagai platform digital bagi mahasiswa dan sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan, di mana melalui laman siaduupnjatim.ac.id, pengguna dapat membuat laporan secara daring, memantau status penanganan aduan, serta menerima tanggapan dari unit atau pihak terkait hingga aduan selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya, selanjutnya di sini kami melakukan observasi mini audit, yaitu observasi SDLC awareness. Jadi, bisa di next. Fase siklus atau SDLC pada Siadu UPN Veteran Jawa Timur sudah melalui tahapan Planning, Design, Development, Implementation. Dan saat ini, berdasarkan pengamatan, eh, fase SDLC yang sedang berjalan saat ini adalah tahap maintenance atau pemeliharaan, di mana tahap maintenance dalam SDLC berfokus pada kegiatan pasca implementasi, yaitu menjaga agar sistem tetap berjalan optimal, memperbaiki bug, menyesuaikan kebutuhan pengguna, serta menerapkan peningkatan keamanan dan kinerja secara berkala. Bisa di- Kemudian aktivitas dalam pemeliharaan sistem SIADU. Yang pertama yaitu monitoring performa sistem. Pengelola sistem melakukan pemantauan rutin terhadap performa website termasuk waktu respon, kestabilan server, dan jumlah permintaan pengguna. Tujuannya untuk memastikan sistem tetap dapat diakses dengan cepat tanpa gangguan. Kemudian ada patching dan pembaruan keamanan. Aktivitas pemeliharaan mencakup penerapan security patch pada sistem operasi server maupun framework aplikasi yang digunakan guna menutup potensi celah keamanan. Yang ketiga ada perbaikan bug minor, di mana tim teknis melakukan identifikasi dan perbaikan terhadap kesalahan kecil yang ditemukan pengguna seperti error pada proses pengiriman aduan, tampilan antarmuka, atau inkonsistensi status laporan. Kemudian backup dan pemeliharaan basis data. Data aduan pengguna di backup secara berkala ke server cadangan untuk mengantisipasi kehilangan data akibat gangguan sistem atau kerusakan perangkat keras. Yang terakhir, evaluasi dan penyempurnaan fitur. Berdasarkan umpan balik dari pengguna, pengelola sistem dapat melakukan pembaruan atau penyempurnaan fitur. Seluruh aktivitas ini bertujuan untuk menjaga reliabilitas dan keamanan sistem agar tetap sesuai kebutuhan sivitas akademika. Jadi next. Baik, selanjutnya adalah risiko apabila maintenance tidak dikontrol dengan baik. Yang pertama adalah downtime system yang menghambat akses pengguna dan menurunkan kepercayaan. Lalu yang kedua adalah kebocoran data akibat patch keamanan yang tidak diterapkan secara rutin. Yang ketiga, kehilangan data loss jika tidak ada backup berkala. Lalu untuk nomor 4, yaitu penurunan performa sistem bila database tidak dioptimasi secara teratur. Yang kelima, bug baru muncul jika tidak ada pengawasan kepada perubahan sistem, change management. Next. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bug fixing and patching. Next. Nah, yang kami temukan di website Siatu yaitu bug layout di bagian fitur layanan. Seperti yang terlihat di screenshot yang tertera di PPT. Next.
Kemungkinan penyebab bug kali ini adalah kesalahan penggunaan class grid bootstrap, di mana elemen diberi kelas call medium device 12 dan kolom MS12 sehingga setiap elemen mengambil lebar penuh 12 kolom. Akibatnya elemen fitur tidak terbagi dengan benar dan tampilan website menjadi kurang responsif di berbagai ukuran layar. Solusi patching yang mungkin bisa memperbaiki bug adalah perubahan class grid menjadi call LG3, call MD3, call SM6, dan call XS12 bertujuan agar empat elemen dapat tersusun rapi dalam satu baris di layar besar dan menyesuaikan secara responsif di layar lebih kecil. Pada desktop, tiap elemen mengambil 3 kolom. 4 elemen sama dengan 12 kolom. Di tablet, 6 kolom, 2 per baris. Dan di ponsel, 12 kolom, 1 per baris. Next. Langkah audit sederhana yang dapat dilakukan setelah patch diterapkan di developing environment adalah yang pertama adalah verifikasi tampilan di berbagai ukuran layar, responsive text, desktop 4 fitur tampil sejajar dalam satu baris, tablet tata letak berubah menjadi 2x2 per baris, ponsel fitur tersusun vertikal agar mudah dibaca dan diakses. Yang kedua adalah uji fungsionalitas atau regression testing. Klik setiap tombol link fitur, kirim aduan, cek aduan, dan lain-lain. Pastikan semua tombol atau link fitur masih berfungsi dan mengarah ke halaman yang benar, serta tidak tertutup elemen lain setelah perubahan layout. Tiga adalah pengujian lintas browser atau cross-browser testing. Buka halaman di beberapa browser populer, misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, untuk memastikan tata letak yang sudah diperbaiki tampil konsisten di semuanya. Yang keempat adalah pemeriksaan konsol log. Buka developer tools dengan menekan tombol F12 dan periksa tab konsol, pastikan tidak ada pesan error JavaScript baru yang muncul setelah perubahan dilakukan. Selanjutnya itu audit resiko infrastruktur, yang dimana ada potensi risiko dan tingkat dampak. Yang pertama adalah kegagalan server atau hubungan sistem. Ini tingkat dampaknya tinggi ya. Yang kedua adalah koneksi internet tidak stabil, tinggi. Keamanan data terhadap serangan, tinggi. Backup data tidak berjalan optimal, tinggi. Tampilan tidak rapi, rendah. Selanjutnya ada rekomendasi teknis. Menerapkan monitoring server system, redundancy failover agar layanan tetap aktif, menggunakan dual ISP dan load balancing untuk menguji koneksi stabil, mengaktifkan firewall SSL, TLS, dan patch keamanan secara rutin, melakukan backup otomatis harian dan ujian restore data berkala, menyesuaikan UI responsif agar tampilan konsisten di sebuah perangkat. Selanjutnya ada rekomendasi prosedural, yaitu yang pertama menyusun SOP pemelihara server, incident log untuk evaluasi rutin, lakukan pemeriksaan jaringan berkala dan laporan performa, menetapkan kebijakan keamanan informasi dan pelatihan staf TI, membuat SOP, backup dan recovery lengkap dengan jadwal pelaksanaan, menetapkan panduan desain antarmuka, UI with guideline untuk konsistensi tampilan. Oke, untuk selanjutnya yaitu rencana perbaikan berkelanjutan. Next. Indikator yang dimonitoring terdapat 7. Yang pertama yaitu ketersediaan sistem atau uptime.
Dalam framework ITIL, ketersediaan sistem ukur total waktu operasional sistem dengan tujuan mencapai ketersediaan tinggi. Yang kedua yaitu response time ketika mengakses. Dalam framework ITL, response time merupakan service performance indicator yang berkontribusi langsung terhadap user experience dan service quality. Yang ketiga yaitu jumlah keluhan dan laporan insiden. Keempat, mean time to repair atau MTTR merupakan key performance indicator dalam ETL Incident Management yang mengukur kemampuan organisasi dalam memulihkan layanan dengan cepat. Kelima, backup success rate. Dalam ITL framework, backup success rate merupakan bagian dari service continuity management yang memastikan business continuity saat terjadi disaster atau gangguan mayor. Keenam, keamanan data dan ketujuh, gangguan server atau jaringan. Next. Kemudian timeline peningkatan berkelanjutan. Di sini terdapat 6 bulan. Yang pertama bulan fokus utama dan output yang diharapkan. Untuk bulan pertama yaitu fokus utamanya stabilisasi sistem dan jaringan. Output yang diharapkan baseline performa dan SOP pemantauan aktif. Bulan kedua redundansi dan kesiapsiagaan gangguan. Output yang diharapkan sistem tetap berjalan meski ada gangguan. Ketiga, peningkatan keamanan data dan akses. Sistem lebih aman, staf paham tanggung jawab keamanan. Bulan keempat, fokus utama keandalan backup dan recovery. Output yang diharapkan proses backup teruji dan dapat dipulihkan dengan cepat. Bulan kelima, fokus utamanya optimasi tampilan dan UX. Output yang diharapkan tampilan lebih profesional dan konsisten. Bulan keenam, fokus utama evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Output yang diharapkan sistem stabil, aman, evaluasi triwulan aktif. Lalu selanjutnya di sini ada peran audit TI dalam pemantauan. Yang pertama itu ada monitoring dan verifikasi, audit KPI uptime, response time, dan backup. Lalu yang kedua ada evaluasi compliance, yaitu pastikan semua SOP dan patch keamanan dijalankan. Yang ketiga ada risk assessment berkelanjutan, tinjau ulang risiko server, data, dan jaringan. Yang keempat ada performance benchmarking, yaitu bandingkan hasil dengan standar IEL dan COVID. Lalu selanjutnya ada reporting, yaitu sajikan hasil audit ke manajemen dalam bentuk dashboard KPI. Lalu yang terakhir ada continuous improvement atau dorong BPDCA atau yang biasa kita sebut plan, do, check, and act di tim TI. Selanjutnya ada, bisa di next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu audit TI pada sistem Siadu UPN Veteran Jawa Timur menunjukkan pentingnya pengelolaan pemeliharaan sistem, di mana keamanan data dan desain antarmuka yang responsif, perbaikan pada book layout dengan konfigurasi grid bootstrap yang tepat meningkatkan tampilan dan pengalaman pengguna di berbagai perangkat. Selain itu, penerapan patch, monitoring, dan backup berkala memastikan sistem tetap andal dan aman. Audit ini menegaskan bahwa pengawasan berkelanjutan dan penerapan SOP menjadi kunci dalam menjaga kualitas serta kinerja sistem informasi dalam sebuah kampus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.